Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam kam- warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang materi yaitu knapsack problem dan minimum spamming tree yaitu adalah modul 6 dan modul 7. Sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan teman saya Muhammad Imul Batuta dengan NIM 2222 410103 dan saya sendiri Ahmad Syarif Hidayatullah dengan NIM 212 410103 Nah, dari pembahasan kita di sini terdapat 4 soal. Nah, soal itu ada hubungannya terkait sama knapsack sama minimum spamming tree. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Untuk knapsack akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu soal nomor satu yaitu uraian permasalahan. Yang soalnya yaitu apakah permasalahan knapsack, problem, dan minimum spanning tree itu. Yang pertama yaitu permasalahan knapsack problem yaitu masalah optimasi kombini- kombinatorial yang mempertimbangkan cara terbaik untuk memasukkan sejumlah item ke dalam knapsack test dengan kapasitas terbatas sedemikian rupa sehingga nilai total item yang dimasukkan maksimal masalah ini dapat didefinisikan sebagai yang berikut. eh, Diberikan n item masing-masing memiliki nilai dan beratnya sendiri serta sebuah knapsack dengan kapasitas tertentu. Carilah subset item yang dapat dimasukkan ke dalam knapsack apa itu sedemikian rupa sehingga jumlah-jumlah nilai dari item tersebut maksimal dan total beratnya tidak melebihi kapasitas knapsack. Permasalahan minimum spanning tree yaitu minimum spanning tree MST adalah eh, Oke. Oke, seharusnya giliran saya minimum ya. Oke. spanning tree yaitu MST adalah permasalahan untuk Lanjut. mencari sebuah pohon subscribe dari sebuah graf tersebut dengan bobot minimum secara intuitif. MST mencari subset graf dengan total bobot terkecil yang menghubungkan semua simpul node dalam graf. Baik, yang soal nomor dua yaitu Oke, saya jelaskan aja. ilustrasi. Stop, stop. Aku jelaskan. Oke, Ya, nomor 2 yaitu ada soal yang dimana ditanya ilustrasi cara kerja secara global algoritma penyelesaian knapsack problem dan minimum symmetry. Jika untuk setiap problem ada beberapa variasi algoritma, penyelesaiannya itu akan diambil satu saja. Oke, pertama di sini ada algoritma knapsack ya yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sana ada dua variasi untuk penyelesaian algoritmanya, yaitu pertama dengan brute force, menggunakan metode exhaustive search untuk memeriksa semua kemungkinan kombinasi item yang dimasukkan ke dalam knapsack. Yang kedua, yaitu dengan dynamic program. Nah, dynamic program itu adalah solusi dinamis untuk menggunakan tabel, menyimpan nilai optimum dari setiap item dan kapasitas sisa knapsack. Yang kedua, yaitu algoritma penyelesaian minimal spamming tree. Nah, ada dua cara, yaitu prime algorithm yang dimana digunakan untuk pendekatan down dan menggunakan satu simpul secara iteratif menambahkan simpul-simpul yang terhubung secara langsung dengan simpul yang sudah ada. Yang kedua, dengan cara metode Kruskal algoritma, yaitu menggunakan pendekatan bottom up dan mengurutkan semua sisi graf dari bobot yang terkecil dan terbesar, dan kemudian secara iteratif menambahkan sisi bobot yang terkecil yang tidak berbentuk siklus dalam subgraf saat ini. Nah, dari dua knapsack dan minus symmetry, algoritma yang akan kita pakai untuk dijadikan sebagai contoh karena kita disuruh salah satu saja, kita untuk knapsack kita akan menggunakan dynamic programming, yaitu solusi dinamis yang menggunakan tabel untuk menyimpan nilai optimum dari setiap item dan kapasitas knapsack itu. Dan untuk algoritma minus symmetry, kita menggunakan Kruskal. Semoga aja tidak salah yang minimum. Yaitu menggunakan pendekatan bottom up dan mengurutkan semua sisi dari graf bobot yang terkecil ke terbesar dan kemudian secara iteratif menambahkan sisi dengan bobot terkecil yang tidak membentuk siklus dalam subgraf saat ini. Oke, itu untuk algoritma yang akan kita pakai untuk pembahasan kali ini. Dan soal selanjutnya yaitu adalah algoritma itu sendiri, yaitu algoritma yang digunakan. Nah, untuk knapsack sendiri akan dijelaskan oleh teman saya.
Nomor tiga, baik penjelasan kode algoritma yang digunakan yaitu eh, algoritma penjelasan knapsack problem menggunakan dynamic programming. Baik yang pertama yaitu tentukan masukkan parameter yang diperlukan. Misal A array berisi bobot item, B array bernilai setiap item, dan C kapasitas knapsack. Eh, dengan menggunakan codingan yaitu dev knapsack dynamic programming A, B, C. Terus yang kedua, buat knapsack dynamic programming eh, eh, yang 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 kedua yaitu buat fungsi knapsack dynamic programming ABC yang menggunakan programming dev knapsack dynamic programming yang arraynya itu ABC. Terus yang ketiga itu tentukan variabel n sebagai jumlah item yang akan dipertimbangkan, yaitu menggunakan n sama dengan len per b. Terus yang kedua yaitu inisialisasi matriks keberupan n plus 1 kali c plus 1 dengan nilai 0. Eh, Matriks ini digunakan untuk menyimpan nilai optimum dari setiap kombinasi item dan kapasitas knapsack yang mungkin, yaitu menggunakan eh, nilai K 0 for in range C plus 1, C plus 1, C plus 1, ya C plus 1 for sama dengan garis miring in range N plus 1. Terus yang kemudian yaitu for in range N plus 1, yaitu dilakukan iterasi dengan iterasi untuk setiap item dari 1 hingga N. Terus yang kedua, yang keenam yaitu dalam setiap iterasi, lakukan iterasi untuk setiap kapasitas knapsack dari 0 hingga capacity. Terus yang ketujuh yaitu pada setiap langkah iterasi ada dua kondisi yang diperiksa, yaitu if I 0 or W sama dengan 0. Terus jika 8 yaitu jika bobot item ke I lebih kecil atau sama dengan kapasitas, yaitu if I sama dengan 0 or W sama dengan 0, dengan maksimum antara nilai item ke I ditambah dengan nilai optimum diperoleh dari item sebelum dan sisa kapasitas knapsack atau nilai optimum yang diperoleh dari item sebelumnya tanpa memasukkan item ke I. Terus yaitu jika bobot item I lebih besar, maka eh, ya lebih besar dari kapasitas knapsack yang tersedia, maka item tersebut tidak dimasukkan dalam knapsack, yaitu elif I sama elif I min 1 sama dengan W, yaitu K I W sama dengan max BI B I min 1 K K I min 1, terus apa ini W min A I min 1 sama dengan K min 1 kali W. Terus setelah literasi belum. Dalam hal ini nilai K I W diisi dengan nilai optimum yang diperoleh dari item sebelum tanpa memasukkan item ke I. Terus yang 10, setelah literasi selesai, nilai terdapat di dalam KN capacity, merupakan hasil akhir dari pemasalan knapsack. Yang itu LC Q I W sama dengan K I min 1 W. Yang ke-11 yaitu kembalikan nilai tersebut sebagai hasil fungsi, yaitu ke return KNC. Oke, Udah Mas. baiklah. Oke, baiklah. Untuk yang penjelasan dasar di dalam program, memang ini adalah langkah-langkah per baris yang ada. Nah, untuk cara kerja dari codingan ini mungkin ada gak ngerti ya, ya kan? Karena dari langkah-langkahnya ya. Sebenarnya kalau dari codingan ini, dia ini akan membuat sebuah kayak tabel matriks bentuk begini, sesuai dengan bentuk dari yang angka nomor 4 yaitu N plus 1 dan C plus 1. N plus 1 ini merupakan bagian dari setiap kolom. Nah, sementara C plus 1 itu setiap baris.
Nah, begitu. Nah, untuk bagian eh, untuk if dari I0 dan W0 itu akan dipasangkan masing-masing. Ada 0, 1, 2, dan Oh, seterusnya hingga kapasitas yang ada di nomor 6 ini. Sehingga sehingga nanti sesuai dengan kapasitas yang ada di sini, misalkan ada 1 sampai 6 atau 7, nah itu nanti akan di plus 1 di N di sini, N plus 1, tambahkan satu. sehingga di tabel ini bukan 7. Misalkan ada 6 kapasitas yang kita masukkan. Nanti yang ditambahkan itu adalah 7 sini. Nah, sama dengan yang di bagian bawah. Oh, enggak, bukan 7. Jadi kalau kapasitas jam sampai 6, tetap sampai 6 karena diawali dari 0. Nah, Oh, untuk misalkannya kolom itu juga sama, C plus 1 dan diawali dari 0. Bedanya untuk yang ini adalah kapasitas, yaitu adalah C itu sendiri, sementara ini adalah barang kombinasi, yang dimana itu adalah dari value B dan akan dimasukkan inputannya dari A. Nah, itu cara kerjanya, sesuai dengan yang di sini nanti akan dikerjakan. Nah, nanti untuk outputnya nanti akan dibahas lebih lanjut. Ini hanya untuk sekedar pembahasan codingan fungsi codingannya kayak apa cara kerjanya saja. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu adalah algoritma minus Feynman tree akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada tahap-tahapannya, langkah-langkahnya, termasuk penjelasan setiap baris-barisnya. Nah, untuk yang minus Feynman tree ini kita menggunakan prim. Oh, salah, bukan anu. Tadi ada dua cara, berarti salah saya. Maaf, pakai print ya. Oke, untuk yang pertama, caranya yaitu adalah import modul yang diperlukan. Nah, import modul yang kita pakai adalah menggunakan priority queue dari from queue, mengimport priority queue, dan menggunakan eh, default dict modul collection, yaitu adalah dari collection itu kita menggunakan import default dict. Nah, kita membuat fungsi. Nah, fungsinya itu adalah eh, membuat fungsi ya di mana fungsi yang kita pakai kita namain aja sembarang prim minimum spamming tree ya spamming. Nah, dan untuk parameter sendiri itu adalah graph. Anggap aja kita parameter apa saja, bisa A atau B atau variabel apa saja. Nah, untuk fungsi kita sudah buat. Nah, terus untuk yang ketiga, tentukan parameter masukan. Oke, parameternya tadi sudah, yaitu graph itu sendiri. Nah, yang keempat itu, buatlah priority queue untuk menyisihkan sisi-sisi yang akan diproses, yaitu PQ. Kita membuat inisial priority queue itu adalah PQ. Kita kasih tanda kurung karena isi dari priority queue itu masih nol, karena belum diisi untuk dari parameternya. Kemudian untuk kita nomor 5, buatlah set visited untuk menyimpan simpul-simpul yang dikunjungi. Misalkan kita buat nama visited, kita jadi dari set. Nah, set itu kita kasih nilai kosong karena masih belum ada isinya. Nah, terus yang nomor 6, pilih simpul awal sebagai titik dalam minimum spamming tree dalam codingan ini. Simpul awal diambil dari next iter grab key, yaitu dari start node itu sendiri. Kita anggap aja nama simpul awal itu adalah start node. Yang dimana start node itu sendiri merupakan next iter grab key. Yang dimana grab ini adalah dari parameter itu sendiri dan kita masukkan dot key. Nah, untuk yang ketujuh, masukkan semua sisi yang terhubung dengan simpul awal ke priority queue. Nah, untuk tujuh yaitu adalah ini, for next node dan wake in grab start node dot item. Jadi itemnya dari grab itu akan diambil sesuai dengan bukan berat sih, lebih tepatnya kayak jarak. Nah, terus kita masukkan, yaitu adalah Peki, kita panggil priority queue-nya, kita taruh untuk beratnya, start node-nya, terus untuk melanjutkannya, yaitu next node-nya. Oke. Terus nomor 7, masukkan semua sisi yang terhubung dari simpul awal ke priority queue. Ini yang for tadi ya, yang di bawahnya for ini nomor 7. Nomor 7 itu adalah yang ini, yang tadi yang saya jelaskan. Nomor 8, tandai simpul awal sebagai kunjungan dengan menambahkan ke dalam set visi itu, yaitu ada di sini. Nah, nanti di bagian simpul simpul awal itu kan ditambahkan setiap masing-masingnya dan diawali dengan start node. Nah, untuk dan kita membuat minimum spamming tree, menyisihkan buat list kosong untuk minimum spamming tree itu. Yaitu ya di sini kita buat list kosong dulu karena memang parameternya masih belum ada. Jadi listnya masih kosong. iya, iya. Oke. Terus yang 10, selama priority kosong. Nah, jika
priority queue-nya itu kosong di sini, maka kita akan ngambil untuk poin pertama, ambil sisi yang bobot terkecil dari priority queue menggunakan pkget get. Nah, di sini pkget get. Jadi dibandingkan wake, misalkan kita pakai parameter wake, UV, kita ambil pkget get. Jadi ambil bobot terkecil dan dimasukkan ke simpan bobotnya di variable wake di sini. Nah, pkget get ini akan disimpan di variable wake dan simpul asal dari variable U dan simpul tujuan V dari U dari awal node sampai ke tujuannya itu next-nya V. Terus poin kedua, periksa apakah simpul tujuan V sudah dikunjungi sebelumnya. Jika iya, lanjut ke iterasi dengan pernyataan continue. Nah, jika V-nya itu sudah dikunjungi, maka akan memasukkan ke continue, yaitu adalah si VC set, maka akan continue, akan lanjut ke tempat selanjutnya, ke queue selanjutnya. Terus poin ketiga, tandai simpul tujuan V sebagai yang sudah dikunjungi. Nah, jika sudah ditandai, maka kita tambahkan visited at V. Jadi V yang sudah kita tandai itu, yang tanda itu kita masukkan parameter, nilai dan nilai di parameter V tersebut. Nah, terus poin keempat, tambahkan sisi U V wake ke dalam sisi list MST atau minimum spamming tree sebagai bagian dari minimum spamming tree. Nah, dari minimum spamming tree itu kita masukkan di sini. Nah, minimum spamming tree tersebut kita atau tambahkan listnya. Jadi untuk bagian U-nya, V sama wake-nya itu kita tambahkan di minimum spamming tree yang tersebut sesuai dengan urutannya. Nanti setelah masuk ke parameter nanti akan ditumpuk sampai jadi. Nah, untuk poin terakhir, untuk setiap simpul yang terhubung dengan simpul tujuan V, periksa apakah simpul tersebut belum dikunjungi. Jika iya, masukkan sisi tersebut ke priority queue. Nah, yaitu adalah ini. For next node-nya, dot itemnya, jika next di node selanjutnya itu belum diambil, maka akan diambil di node selanjutnya itu. Akan diambil sesuai dengan ininya. Wake-nya, V sama V untuk next node selanjutnya, wake untuk berat atau jaraknya, sama next node untuk node selanjutnya. Dan terakhir yaitu setelah selesai, kembalikan list MST minus payment tree sebagai hasil pembentukan minus payment tree itu sendiri. Nah, mungkin penjelasannya agak ribet ya untuk codingan ini. Tapi sebenarnya misalkan kita punya list, misalkan A, yaitu adalah 1, B sama B itu 3, C itu 2, dan ada lagi A itu 2, B itu misalkan 1, C itu misalkan 3. Nah, dari sini kita ada node pertama. Di sini node pertama yaitu array A1, A2. Mana yang lebih kecil yaitu A1. Nah, A1 ini akan mau dibuka ke mana? Kita ambil ke node selanjutnya. Nah, node selanjutnya mana yang lebih kecil dari sini yaitu B1. Maka akan Bisa. dihubungkan. Nah, seperti ini. Terus node kalau masih ada node yang masih belum terhubung, masih ada node lagi selanjutnya, masukkan lagi, add lagi di sini visit, apa di bagian terakhir ini. Jika ada belum dikunjungi, maka kunjungi lagi. Oh, ada lagi node C, yaitu C2 sama C3. Mana yang lebih kecil? Nah, C2. Nah, baru sambungan. Ada lagi? Gak ada. Baru ini selesai. Nah, ini namanya minimum spamming tree. Nah, ini untuk cara codingan dari minimum spamming tree. Nah, nanti untuk uji cobanya nanti ada. Ya, itu contohnya misalkan dari permasalahannya. Oke, kita lanjut dari soal nomor 4, yaitu soal terakhir kita. Itu akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Baik, soal nomor 4 yaitu uji coba running algoritma knapsack problem dan minimum minimum spanning tree. Algoritma penyelesaian knapsack problem menggunakan dynamic program. Misal kode A-nya itu kan mulai dari 0, 2, 3, 4, 5 itu yaitu 2 plus 1 sama dengan 3, tambah 1 lagi 4, tambah 1 lagi 5. Dan B-nya yaitu dimulai dari angka 3, yaitu ditambahkan 1, tambah 1 lagi 5, tambah 1 lagi 6. Dan C-nya 8. Ya, yaitu yang dicari yaitu maksimum value-nya. Misal kan jadi 3 plus 5 yaitu kan 8. Jadi maksimum value B-nya yaitu 4 plus 6, 10. Dan semisal yang dicari
maksimum value-nya C-nya yaitu 6, 4 plus 2, maka maksimum value B-nya yaitu 3 plus 5, yaitu sama dengan 8. Eh, Baik kayak itu. Oke, oke. Itu mungkin secara penjelasan Mungkin sederhana ya untuk ya, anu. Tadi jelas yang dan bagian knapsack A ini eh, adalah bobot. Tadi ada area. di PPT sebelumnya. Ntar. Nah, Nah, salah. Nah, ini dia. Nah, ini A tadi itu adalah bobot. Kalau dalam dinamik program ya, kita area ya, inisialkan itu gitu. adalah weight. Soalnya rata-rata kalau dinamik program itu pasti namanya weight di sini. Sementara untuk Ya, array B ini adalah array yang berisi nilai setiap item. Kita namakan value, value value, value ya, value. ya, Sementara yang C atau kapasitas knapsack yaitu that's not bad. kapasitasnya, capacity, capacity yaitu item yang dapat ditampung di dalam tas. Kita tahu sendiri di penjelasan sebelumnya di nah, di penjelasan sebelumnya itu knapsack itu adalah penyimpanan item ke dalam tas. Nah, capacity sendiri itu adalah max item yang dapat ditampung. Itu adalah knapsack sendiri. Nah, oke. Ya, Baiklah, mungkin ada yang bertanya, dinamik program tuh kerjanya kayak apa? Nah, kalau dari segi sederhana codingan ini, kita capacity ini mengikuti berat. Nah, di sini berat. Nah, berat ini akan ditotal sesuai dengan eh, berat yang ada di dalam kapasitas value tersebut. Anggap value aja ya, value itu adalah nama barangnya, sementara A-nya itu adalah bobotnya. buat Jadi, misalkan C-nya itu 8 kapasitas maksimal, maka barang apa saja yang bisa kita tambahkan, yaitu adalah barang yang beratnya 3 sama 5. Dengan value maksimalnya itu 4 sama 6. Nah, kita totalkan value-nya 4 sama 6, yaitu maksnya 10. Nah, itu penjelasan sederhana. Tapi ada tapi untuk dinamik program tersebut tidak sesederhana itu. Kok bisa? Kita kita sudah jelaskan, saya sudah jelaskan tadi untuk tabel dalam bentuk kayak matriks ini, kolom sama baris. Nah, kita sudah tahu kapasitasnya itu 8. Jadi kalau 8 kita memiliki banyak bobot sini. Kita ambil 0 terus sampai bentuknya itu ada 9. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Wah, terlalu banyak kan? Oke, ada 9 0. Nah, terus untuk yang ini adalah untuk barang 0. Memang karena barang awal-awal memang 0. Nah, ini untuk barang satu, yaitu barang satu itu adalah value 3 dengan beratnya 2. Jadi ini kapasitasnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu kalau kapasitasnya. Untuk barang satu, untuk kapasitas 0, cukup tidak untuk berat 2? Tidak, berarti kita tulis 0. Untuk yang kapasitas satu, cukup tidak? Tidak, berarti 0. Untuk kapasitas 2, cukup tidak? Cukup. Maka kita isi dengan value 3. juga Karena barangnya cuma satu, ini sampai seterusnya pasti cukup. Maka kita tulis bisa 3 terusnya ya, sampai ke 8. Nah, untuk yang kedua yaitu barang satu dan 2 dan 2. Barang satu dan 2 itu berapa bobotnya? Yaitu adalah 2 dan 3. Nah, untuk 101 pasti nggak cukup. Kita tulis 0. Untuk kapasitas 2 cukup tidak? Cukup. Untuk barang satu saja yaitu beratnya 2. Kita tulis 3. juga Nah, untuk 3, kapasitas 3 cukup tidak? Masih cukup. Tetapi untuk yang cukup di sini kita ngambil dengan bobot yang paling tinggi. Apa yang paling empat tinggi? Yaitu 3 dengan value-nya 4. Jadi kita masukkan di sini angka 4. Nah, 4 tetap 4. Nah, untuk 5, karena 5 itu adalah total dari 2 sama 3, berarti kita tambahkan value-nya yaitu adalah 7. Nah, ini cara kerja dinamik program. Seterusnya sampai barang semuanya ditambahkan. tambah. Nah, itu merupakan dina- nah, dinamik program kerjanya sampai ke barang terakhir yaitu 1, 2, 3 sama 4 perbandingannya. Begitu. Itu urutannya dengan C+1 dan N+1 di sini. Nah, gitu. Itu maksudnya dari yang
pemrograman tadi. Memang knapsack memang kalau dalam tabel memang panjang. Tapi memang itu cara kerjanya. Kita bandingkan satu persatu dari kapasitas 0 sampai kapasitas 8 hingga menemukan barang yang sesuai dengan max value-nya tersebut, yaitu dengan value-nya yaitu adalah 10. Oke, kita akan ke terakhir, uji coba Terakhir. yang terakhir yaitu adalah minus Feynman tree. Nah, untuk algoritmanya kita ambil untuk grafik dalam bentuk matriks. Matriks ya. Misalkan untuk node A, B, C, D, kita memiliki B dengan nilai 2, C dengan nilai 3. Dan untuk node B, A dengan nilai 2, C dengan 1, D dengan node C dengan A3, B1, dan D2. Dan node terakhir D, B4 sama C2. Nah, resultnya akan dimasukkan ke dalam def tersebut dan kita akan print. Nah, printnya ini eh kita akan saya kan sudah jelaskan untuk nodenya ada A, B, C, D. Ini ada tulis B2, B2, C3. Di sini adalah A2, C1, D4. Di sini adalah ada A3, B1, D2. Dan oh salah. Dan terakhir ada B4 sama C2. Nah, kita ambil paling terkecil. Dari node A. Node A dari mana? B2 apa C3? Oh, yang terkecil B2. Dikali dulu. Setelah itu, kita ke node selanjutnya. Ke node. Oke, kita node selanjutnya. Apa node yang terkecil? Yaitu adalah C1. Kita masuk ke sini. Nah, untuk A, yaitu di B, yaitu 2. Nah, gitu. Terus, untuk C. Mana yang terkecil? Yaitu B1. Kita tarik. Maka dari node B ke C, yaitu 1. Nah, terus ada lagi node, yaitu D. Oh, ada. Yaitu di mana? C2. Jadi di sini. Dari node C sama D itu 2 yang paling terkecil. Nah, begitu. Jadi maksud dari codingan ini adalah untuk dari node A dengan B, paling terkecil itu A2, B itu 2, A2 dengan B2, 1. Nah, terus B ke C itu 1 totalnya. Nah, 1. Dan C dan D itu 2. Karena dari D ini. C ke D, 2. Oke, gitu. Mungkin agak bingung ya, soalnya karena di sini kok bisa kayak gini. Nah, memang gitu pindah Feynman tree. Kalau dari penggambaran lebih gampang dimengerti karena memang minus Feynman tree dan knapsack itu paling apa bisa dipahami dengan cara digambar ketimbang di cuma dipahami saja. Oke. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu merupakan salah satu knapsack dengan cara menggunakan dinamik program dan minus Fleming tree menggunakan prim. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.